Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel SMK Pasti Bisa, sebuah channel yang akan membahas dan juga mengulas beberapa mata pelajaran yang ada di SMK. Untuk kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknologi perkantoran dari kompetensi kalian OTKP. Oke, pada pertemuan kali ini ya kita sudah memasuki KD 3.3, yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah kata. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ya, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010 ya. Microsoft Word 2010. Ya, jadi nanti disesuaikan aja dengan Microsoft Word yang kalian gunakan masing-masing ya. Insya Allah sih nggak akan terlalu berbeda jauh. Oke, sebelum kita masuk ke penggunaannya, hari ini saya akan mulai dengan pengenalan ya dari menu apa saja yang terdapat di dalam Microsoft Word ini. Oke ya. Jadi saya harap kalian sudah menyiapkan buku catatan dan juga alat tulis yang perlu kalian catat dari penjelasan yang akan saya sampaikan nanti. Oke, video ini boleh di pause dulu. Silakan kalian mengambil alat tulis dulu semuanya. Kalau sudah diambil, ya sudah siap menulis, sudah siap mencatat, bisa dimulai. Jadi nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat, bisa di pause ya, atau diatur aja, sesuaikan supaya tidak ketinggalan. Kalau kalian merasa penjelasan saya terlalu lambat, kalian bisa cepatkan ya. Silakan disesuaikan aja. Yang penting catatannya semuanya lengkap, semuanya bisa tercatat. Jadi mulai sekarang diperhatikan baik-baik ya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal ketika kalian membuka aplikasi Microsoft Word ya. Microsoft Word bisa dibuka dari menu Windows atau Start ini. Klik aja. Biasanya langsung ada. Kalau tidak ada bisa di All Program. Nanti di Microsoft Office ya. Di sini. Nah, di dalamnya ada Microsoft Word 2010. Atau bisa di searching dari sini bisa langsung. Nah, ini ketemu ya. Tinggal klik aja, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan mulai dari atas dulu ya. Dari mulai atas dulu di sini. Yang pertama yang paling kelihatan tentu yang warna putih ini ya. Yang seperti kertas ini namanya adalah workspace. Adalah workspace. Tulisannya seperti apa? Workspace ya. Atau lembar kerja. Oke ya, jadi yang pertama yang warna putih ini seperti kertas, ini disebutnya workspace atau lembar kerja. Kemudian yang kedua, sorry. Yang kedua, jadi kalian mencatat yang sesuai dengan yang saya jelaskan ya. Ini saya bantu dengan tulisan supaya kalian tahu penulisannya seperti apa. Karena istilah-istilah yang ada di sini nanti rata-rata menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Kita lihat lagi. Kemudian yang kedua ada yang di sebelah sini, teman-teman ya.
Nah, ini paling atas pojok kanan, pojok kiri atas itu namanya Quick Access Toolbar. Ya. Nah, Quick Access Toolbar ini ada beberapa ya. Kalau tadi workspace, lembar kerja udah pasti teman-teman tahu ya. Tempat kita untuk melakukan pekerjaan mengetik, membuat surat, membuat dokumen dan sebagainya. Untuk Quick Access Toolbar di sini ada beberapa menu teman-teman ya. Di sini ada tombol save dalam kurung CTRL-S untuk melakukan save langsung di dokumen. Di sini ada tombol undo typing dalam kurung CTRL-Z. Kalau kalian melakukan kesalahan dalam mengetikkan, kalian bisa mengklik ini ya, undo. Artinya membatalkan perintah atau dengan menggunakan CTRL-Z. Di sini ada redo atau repeat typing. Kalau kalian melakukan undo, kemudian kalian akan melakukan apa namanya, misal contoh nih ya, saya mengetik salah itu ya, ternyata salah ini sebenarnya harusnya nggak saya ketik, maka saya melakukan namanya undo. Ketika melakukan undo, maka tadi perintah terakhir yaitu saya mengetik kata salah itu akan dihilangkan. Kalau kalian merasa sebenarnya harusnya kata salah itu ada gitu ya. Kalau tadi kalian undo, kalian bisa menggunakan redo atau redo typing. Ya, di situ nanti kata salah akan muncul lagi. Seperti itu cara penggunaannya. Oke, di sini juga ada namanya page orientation. Ya, bisa portrait ya bentuknya panjang atau landscape bentuknya mendatar. Ya, teman-teman. Jadi ini untuk yang kedua namanya Quick Access Toolbar. Ini ranahnya di sini ya. Ini yang saya tandai ini dengan kursor ini. Di sini juga ada Customize Quick Access Toolbar ya. Ini kalau dibuka nanti ada beberapa tambahan lagi, ada email, ada open dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini di sini ada, nah di sini nih. Ini karena saya menggunakan aplikasi perekam ya. Di atasnya view ini ada tulisan teman-teman ya. Dokumen 1 strip Word ya. Nah, tulisan itu namanya adalah title bar. Title bar atau judul ya. Judul gitu. Kalau tulisannya dokumen 1 itu artinya file kalian ini belum di-save. Kalau udah di-save bisa di sini, bisa di sini juga. Itu nanti nama dokumennya akan berubah dengan sesuai nama yang kalian ketik. Misalnya nama kalian atau nama dokumen yang kalian buat nanti akan berubah. Ini di atas ini ya. Ini mohon maaf saya ketutupan perekam ini. Itu adalah title bar. Kemudian selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan. Ini yang ada 3 ini. Ya. Sorry. Yang keempat di situ ada namanya Windows Management. Windows Management atau kontrol jendela ya kalau bahasa Indonesianya. Ini ada 3 tombol. Ada minimize, kemudian ada restore down dan juga close. Minimize ini untuk meminimize ya atau mengecilkan dari jendela dari Microsoft Word ini. Kalau kita klik nanti dia akan ke bawah nih teman-teman ya. Kalau mau ke atasin lagi kalian diklik dulu di sini, kalian pilih yang mana tadi dokumennya. Itu ya. Kemudian kalau untuk yang restore down ini gunanya untuk mengecilkan seperti ini. Gitu. Mengecilkan seperti ini menjadi ukurannya setengah layar.
Ya, kalian juga bisa menggunakan layar sebelah sini kalau kalian mau mengetik dua. Contoh ya, ini kita restore down lagi dokumen yang kedua, maka nanti dia akan sebelah-sebelahan seperti ini. Kalian bisa melakukan pekerjaan secara multitasking seperti ini dengan menu tadi ya, restore down. Kalau misalnya sudah di restore down bisa dimaksimis lagi. Kalau kalian mau mengetik satu layar lagi. Ini kita minimize ya. Ini kita besar lagi. Yang terakhir adalah close untuk menutup. Ya, betul. Untuk menutup jendela dari Microsoft Word kita. Ini namanya tadi apa? Kontrol jendela atau window management. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ya. Di sini ini ada tulisan, ada mulai file, kemudian home, insert, page layout, reference, mailings, review, dan view. Ya, ini disebutnya adalah tab ya. Jadi ada tab file. Kalau kita klik di sini, di dalamnya ada menu-menu lagi. Ini tab home, tab insert, tab page layout, dan seterusnya sampai tab view. Itu teman-teman ya. Ketika kita klik lagi, oke, tadi ini tab ya. Ketika misalnya kita klik home, di dalamnya home ini ada beberapa menu, ada lumayan banyak nih ya. Dimulai dari paste, dari clipboard, ada font, kemudian ada bagian paragraf di sini, ada style paragraf, ada editing. Dimulai dari kiri sampai kanan ini istilahnya atau sebutannya adalah ribbon. Nah, ribbon ya. Jadi ribbon ini seperti menu-menu yang ada di dalam tab, betul sekali. Ya, ini ribbon yang ada di dalam menu tab home. Ini ribbon yang ada di dalam menu tab file. Ini ribbon dari mulai cover page, page break, terus ke kanan, table picture, sampai equation dan simbol. Ini semua adalah ribbon yang ada di dalam tab insert, betul sekali. Sampai sini paham ya? Ini disebutnya ribbon atau menu-menu yang ada di dalam sebuah tab. Kemudian selanjutnya kita beralih dulu, kita nanti akan bahas ya ini satu-satu. Kemudian kita lihat yang ada warna putih ini seperti penggaris ya, memang penggaris ya, itu disebutnya adalah ruler atau penggaris ya. Ruler atau penggaris ya. Gunanya ini untuk mengatur tata letak dari dokumen yang kita buat di Microsoft Word. Oke. Kemudian yang di sebelah kanan ini juga sebelah kiri juga ruler ya. Ini penggaris juga sama. Kemudian yang sebelah kanan nih saya klik ini bisa digerakkan. Namanya adalah vertical scroll bar. Vertical scroll bar. Kenapa vertikal? Karena dia atas bawah ya. Scroll itu untuk scroll, bar itu untuk layarnya ini. Namanya vertical scroll bar. Jadi untuk fungsinya untuk menggeser ya, menggeser kertas atau workspace kita atas bawah atas bawah. Kemudian kita ke sebelah kiri di sini. Di sini ada menu, ada 3 ini. Ada page number, ada word, ada language, ada di sini proving errornya. Ada 4 ya. Kalau di Microsoft Word 2010 ini disebut status bar. Status bar ya. Jadi ini status page 1 of 1. Jadi ini halaman 1. Nanti kalau misalnya di halaman 2, contoh nih ya, kita pakai yang dokumen deh. Yang di halaman 2 ini contoh page 73 of 245. Jadi ini halaman 73 dari total
245 halaman itu ya. Kemudian di sini ada Word 36, ini total kata yang sudah kita buat di sini, teman-teman. Jadi kita bisa melihat, oh kita sudah menulis sebanyak 36 kata. Di sini untuk spelling ya, ejaan. Di sini kita language-nya English karena memang bawaan dari aplikasi ini dengan berbahasa Inggris, teman-teman. Oke, sampai situ paham ya. Kemudian kita di sebelah kanan ini, ini ada namanya nih dari sini ya, print layout yang ada gambar buku-buku sampai di sini. Ini sebutnya adalah page view. Sebutnya page view. Ini untuk melihat contoh ya. Ini untuk print layout. Kalau ini satu lembar, kalau kita klik ini full screen reading. Nah, tuh. Jadi kita untuk membaca full screen kita close lagi. Kalau ini untuk tampilan web ya. Ini untuk outline dan ini untuk draft. Oke, itu namanya page view. Kemudian di sini ada tulisan 100%, kemudian ada zoom out, ada zoom in, ada garisnya untuk zoom out, zoom in. Itu disebut zoom control. Ya, jadi kita untuk melakukan mau zoom, kita zoom out, berarti nanti layarnya akan jadi kecil seperti ini. Kalau kita zoom in, nanti layarnya akan menjadi besar. Bisa lebih dari 100%, bisa. Ya, kita sesuaikan aja. Oke, saya coba tetap pakai yang 100% ya, biar kelihatan. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Kalau kalian ketinggalan bisa di pause atau bisa juga dibalikin lagi ke tadi yang bagian saya sampaikan. Untuk pertemuan kali ini, karena di sini ada beberapa tab ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tab. Hari ini kita cuma akan membahas 2 tab aja, yaitu tab file dan juga tab home. Kemudian ribbon yang ada di dalamnya itu ada apa aja gitu ya. Kita akan lihat. Di file ini kita akan singkat aja ya. Mungkin sebagian kalian sudah banyak yang paham. Di sini di dalam tab file ini ada ribbon, namanya ada save as, open, close, info, dan seterusnya. Save itu untuk menyimpan dokumen secara otomatis ya. Kemudian save as itu kita bisa melakukan penyimpanan dokumen menjadi dokumen baru itu ya. Mungkin agak bingung ya. Nanti ketika praktek kita akan coba perbedaan save dan save as. Kemudian kalau misalnya di sini ada open, kalau kita klik itu kita akan diarahkan ke menu dokumen dan kita akan diminta untuk mencari dokumen apa yang mau kita open di situ. Ya, mau kita buka. Kemudian di sini close ya, untuk nge-close dokumen yang kita buka ini. Ini ada info dari keterangan workspace yang sedang kita kerjakan. Recent ini adalah ribbon atau menu yang menampilkan dokumen-dokumen apa yang terakhir kita buka di dalam aplikasi Microsoft Word ini, dan juga di sini folder apa yang terakhir kita buka juga kelihatan. Jadi memudahkan pekerjaan kita ketika kita mau membuka file yang belum lama kita buka gitu. Jadi kita nggak perlu ini, kalau kita klik nanti dokumennya akan kebuka nih. Kalau new berarti di sini kita akan membuat dokumen baru. Di sini ada template-nya ya. Kalau mulai dokumen kita biasanya blank dokumen ya. Blank dokumen itu artinya ya masih kosong. Di sini ada template blok. Ada template yang macam-macam ya, di sini brosur, agenda, kalender, amplop ya, dan sebagainya. Ini kalau mau buat amplop ada banyak template di sini.
Kalau kita membuat dokumen biasa surat, kita pakai blank dokumen. Di sini print untuk melakukan print out atau mencetak dokumen ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam di sini untuk ngeprint dokumennya. Save and send, help, option, exit. Exit ini sama dengan ini ya. Tombol exit gitu teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Ini nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian kita masuk ke tab home ya. Di sini akan ada beberapa ribbon atau menu-menu kecil yang lebih banyak ya. Kita akan mulai dari sini. Sebelah kiri ada tulisan paste, dalam kurung CTRL-V ya. Kemarin kita sudah belajar tentang shortcut. Paste atau kalian biasanya kalau di handphone namanya tempel. Ketika kalian sudah mengcopy, kalian bisa melakukan paste. Di sini kalau kita klik yang tanda panah bawah ini, ada beberapa opsi untuk melakukan paste ya. Nah, ini paste apa nih? Destination theme. Ya, ada keep searching, ada merge formatting, ada keep text only. Nah, macam-macam tuh. Ya, nanti kalian silakan pelajari ini 4 ini ya. Ini perbedaannya. Ini sangat berguna nanti untuk melakukan pekerjaan dokumen. Di sini di keyboard ini masih ada format painter. Ketika kalian mau mengcopy format ya, mengcopy format. Gimana sih maksudnya mengcopy format? Oke, nanti ketika pertemuan praktek mudah-mudahan kita bisa belajar. Kemudian di sini ini namanya clipboard ya, ada cut juga, di sini ada dokumen juga. Di sini kemudian masuk ke bagian yang font. Nah, di bagian font ini di sini ada otomatis ada fontnya atau namanya jenis hurufnya ya. Kalau kita klik di sini ada Calibri, Cambria, Times New Roman, Bookman Old Style dan seterusnya. Untuk pembuatan dokumen sendiri biasanya lebih sering menggunakan font Calibri atau Times New Roman ya, sesuai dengan kebutuhannya dokumen apa yang kita buat. Biasanya dua ini yang lebih sering. Di sini sebelahnya itu ada angka namanya font size atau ukuran dari huruf yang akan kita ketik ya. Rata-rata untuk pembuatan dokumen itu standarnya adalah 12 ya. Dan fontnya itu biasanya pakai Times New Roman. Seperti ini biasanya. Kemudian di sini ada grow font untuk membesarkan huruf. Seperti ini. Contoh ya. Jadi yang kita blok itu nanti hurufnya akan besar. Ya, gitu. Ini sebaliknya sering font untuk mengecilkan huruf. Ya, kalimat atau kata yang kita blok nanti akan bisa besar dan kecil. Kemudian di sini ada change case ya. Nah, itu dia. Jadi bisa diatur seperti itu. Kita kontrol ini dulu. Ini kemudian di sini ada lowercase. Kalau kita mau ngubah jadi huruf kecil semua. Ini ada uppercase untuk mengubah jadi huruf kapital semua. Ada capitalish is word, artinya huruf kapital di huruf pertamanya aja. Kemudian di sini ada toggle case. Ya, hurufnya itu huruf pertamanya itu menjadi huruf kecil, sisanya huruf kapital. Itu ya. Di sini ada bold ya, kalian udah tahu. Sini ada italic atau garis miring. Bold ini untuk tebal, italic untuk garis miring, ada underline untuk garis bawah, garisnya juga bisa di custom. Kemudian di sini ada strike through untuk garis coret. Di sini ada subscript untuk apa ya, di sini contohnya tuh ada angka tapi di bawah. Ya, ini biasanya untuk menulis rumus matematika ya. Di sini ada superscript untuk menulis pangkat. Ya, kemudian di sini ada text effect. Di sini ada text highlight untuk mewarnai dari teks. Di sini ada font color untuk mewarnai. Ini kalau misalnya text highlight seperti ini ya. Jadi kayak seperti stabilo ya, teman-teman. Kemudian kalau untuk
font color itu untuk mewarnai dari hurufnya seperti itu. Kemudian di sini masuk ke paragraf, ini pengaturan paragraf. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bagian untuk bullets ya. Bullets itu artinya ini seperti ini ya. Nah, tuh bisa kalian lihat tuh di Windows itu di nomor 4 itu berubah. Kita menggunakan simbol bullet macam-macam ya. Juga bisa dengan angka. Nah, ini kalau mau buat makalah, skripsi bisa menggunakan ini. Di sini kalau misalnya yang formatnya ke dalam bisa juga. Nah, di sini di paragraf juga ada pengaturan teks ya, align atau garis ratanya. Kalau misalnya kita mau rata kiri, kita menggunakan ini, align text left. Kalau kita mau rata tengah, menggunakan center. Rata tengah menggunakan rata kanan, menggunakan yang align text right seperti ini. Kalau rata kanan kiri menggunakan yang nih. Itu ya. Kemudian di sini ada line and paragraph spacing, nanti kita akan belajar lebih lengkap lagi. Dan seterusnya ini untuk kotak ya. Nah, kalau kita membuat tabel di sini kotaknya bisa disesuaikan. Kemudian ada style, ada change style juga di sini macam-macam. Dan terakhir sebelah kanan ada editing. Kita bisa melakukan find, replace, dan select. Find itu untuk menemukan dokumen. Ya. Jadi kita misalnya di situ tulis tab. Nah, nanti dia akan menunjukkan kata tab itu ada di mana. Ini sangat berguna kalau kalian mau mencari dokumen yang jumlahnya banyak ya. Kalian bisa menggunakan fungsi find ini ya, replace ini untuk misalnya kalian sudah terlanjur menulis tab, kemudian sebenarnya tulisannya bukan tab, tapi misalnya tabi. Contohnya kalian nulis tabi, tapi sebenarnya tulisan yang benar adalah tab. Maka kalian bisa mengganti tabi, replace with-nya dengan tab. Maka otomatis yang kalian kalau replace satu ini replace satu kata aja, kalau replace all berarti semua yang ada di dokumen ini kalian akan ganti kata tabi menjadi kata tab. Oke, ini ada satu yang replacement, ada yang satu yang diganti tadi tabi jadi tab. Ya, itu tadi memudahkan pekerjaan kita kalau kita salah secara banyak gitu. Kemudian select untuk melakukan namanya pemilihan objek ya teman-teman ya. Memilih semua objek. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Sebelum kita masuk ke menu atau tab yang berikutnya nanti, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Di pertemuan kali ini, kalau ada pertanyaan boleh silakan tulis di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung aja di grup pembelajarannya masing-masing kelas. Kalau kalian suka video ini silakan sebarkan video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.